Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Boruto berdiri di hadapan dua musuh yang luar biasa kuat. Ia tahu bahwa pertempuran ini tidak akan mudah, terutama setelah melihat kondisi Kawaki yang terluka cukup parah akibat serangan Shibai. Namun, beruntungnya Kawaki masih bisa diselamatkan oleh para biju. Hal itu membuat Kawaki bertanya-tanya, mengapa para biju menolongnya? Padahal, ia pernah bersikeras bahwa tujuannya adalah menghapus Otsutsuki dan para biju dari dunia ini. Sementara itu, Boruto mulai mengerahkan kekuatan terbesarnya. Setelah memakan buah cakra, ia mengaktifkan Jutsu Rikudochi Baku Tensei. Dengan kekuatan ini, ia bisa terhubung dengan para leluhur yang telah lama tiada dan mendapatkan akses ke kemampuan mereka. Namun, ada harga yang harus dibayar. Boruto sadar bahwa menggunakan jutsu ini akan mengorbankan sebagian dari umurnya. Dari belakang Boruto, sosok roh Rikudochi Baku Tensei muncul, membuat Shibai terkejut dan mulai merasa tidak tenang. Tiba-tiba, langit di atas mereka terbelah menjadi dua, menciptakan portal dimensi raksasa yang terbuka lebar. Tak lama setelah itu, tanah yang menjadi pijakan mereka terbelah dan mulai runtuh. Air menyembur dari celah yang muncul di bawah mereka, menyebabkan seluruh area medan pertempuran berubah drastis. Boruto melayang di udara dan berteriak dengan suara lantang, "Aku sudah pernah mengatakan ini sebelumnya. Aku tidak peduli apakah kalian disebut sebagai dewa atau bukan. Hari ini, kalian akan melihat sendiri siapa yang benar-benar tertinggi di sini. Dan kalian berdua akan tamat sekarang juga." Mendengar kata-kata itu, Shibai langsung mengeluarkan pedang api dari tangannya dan melemparkannya ke arah Boruto yang masih mempersiapkan jutsunya. Namun, tanpa ragu, Boruto menendang pedang itu kembali ke arah Shibai. Ledakan besar pun terjadi, mengguncang seluruh tempat pertempuran. "Jangan ganggu aku. Aku sedang menyiapkan sesuatu yang besar untuk kalian, jadi diamlah di sana dengan baik," seru Boruto dengan nada tajam. Tidak lama setelah itu, Bunshin Boruto muncul di depan Shibai dan langsung mengikat kaki serta tangannya dengan rantai berwarna ungu. Shibai mencoba melepaskan diri, tapi rantai itu terlalu kuat. Sementara itu, Dewa Otsutsuki tertinggi melihat keberadaan Bunshin Boruto dan tanpa ragu langsung menghancurkannya menggunakan besi tajam yang muncul dari tangannya. Setelah itu, ia melesat cepat ke arah Boruto. Melihat serangan mendekat, Boruto tetap tenang. Ia tahu bahwa ia tidak boleh melepaskan segel jutsunya. Dengan cepat, ia mengaktifkan mata Jouga miliknya. Otsutsuki tertinggi langsung menusukkan tangannya ke wajah Boruto dengan kecepatan luar biasa. Namun, hal yang aneh terjadi. Serangan itu seolah menembus tubuh Boruto tanpa menyentuhnya sedikit pun. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Boruto. Ia langsung melancarkan serangan balik dengan menyemburkan jutsu larutan asam dari mulutnya. Cairan itu mengenai lengan Otsutsuki tertinggi, menyebabkan luka bakar yang cukup parah. Shibai yang masih terikat oleh rantai Boruto bergumam, "Apa-apaan itu? Dia bisa menembus objek?" Sepertinya dia benar-benar sudah berkembang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Otsutsuki tertinggi yang mengalami luka bakar tidak tinggal diam. Ia langsung mengeluarkan sesuatu yang aneh dari bawah tanah. Seketika, ratusan kelelawar raksasa muncul dari sana dan terbang dengan cepat ke arah Boruto. Namun, sebelum kelelawar itu bisa mencapai Boruto, Kawaki yang sudah pulih berkat para biju langsung turun tangan. Dengan kecepatan tinggi, ia menghancurkan kelelawar-kelelawar itu menggunakan batang besi tajam yang keluar dari matanya. Melihat aksi Kawaki, Boruto tersenyum dan berkata, "Yang tadi itu lumayan bagus, saudaraku." Maksudku, sialan, Kawaki." Kawaki yang mendengar ucapan Boruto menanggapinya dengan ketus, "Tidak perlu memuji seperti itu, payah. Aku benci kalau harus bekerja sama denganmu. Kita berdua tidak lebih dari sekadar Otsutsuki sekarang. Dan lagi, berapa lama lagi jutsu itu akan aktif?" Boruto menjawab dengan nada serius, "Sebentar lagi. Saat waktunya tiba, aku ingin kau membawa para biju menjauh dari sini. Jangkauan jutsu ini sangat luas, aku tidak bisa mengendalikan dampaknya." Mendengar itu,
Kawaki segera bergegas meninggalkan Boruto dan mendekati para biju. Ia mulai menciptakan kubus raksasa sebagai penghalang. Kurama yang melihat aksi Kawaki bertanya, "Hei, bocah, apa yang kau lakukan? Tidak ada musuh di dekat sini." Kawaki menjawab tanpa ragu, "Aku ingin membuat penghalang dengan kubus ini agar kalian tidak terkena efek dari daya penghancur jutsu Boruto. Jadi, aku mohon, mundurlah lebih jauh dari sini." Kurama menatapnya dengan ekspresi heran. "Sepertinya tidak salah lagi. Pandanganmu mulai berubah. Meskipun dulu kau menganggap kami sebagai ancaman, sekarang kau malah mencoba melindungi kami. Sungguh ironis. Ternyata ucapan Naruto dulu memang benar." Kawaki terdiam mendengar perkataan Kurama. Ia bergumam dalam hatinya, "Apa yang terjadi padaku? Kenapa aku jadi begini? Apa aku kehilangan jati diriku? Apa yang sebenarnya aku lakukan selama ini? Apa aku telah melakukan kesalahan besar?" Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, daratan tiba-tiba mulai bergerak. Semua tanah perlahan hancur dengan sendirinya. Saat itu, jutsu Boruto sudah mencapai puncaknya. Dimensi yang muncul dari atas langit mulai mengeluarkan daya tarik magnetik yang luar biasa. Segala sesuatu yang ada di dekatnya mulai tersedot ke atas, termasuk Boruto sendiri. Melihat keadaan itu, Shibai mulai panik. Ini benar-benar buruk. Boruto ingin menggunakan satu serangan ini untuk menyegel kita. Sepertinya dia benar-benar mempertaruhkan segalanya untuk ini. Dewa Otsutsuki tertinggi segera bertindak. Ia menghancurkan rantai besi yang masih mengikat Shibai dan berkata, "Pantas saja kau kesulitan melepaskan diri. Ternyata ada segel tambahan di dalamnya. Tapi kita harus berhati-hati, Shibai. Kita harus keluar dari sini sekarang juga menggunakan Jikukan Ninjutsu. Kalau tidak, kita akan tamat." Namun, sebelum mereka bisa kabur, Kawaki tiba-tiba muncul di depan mereka dan langsung menyerap Jikukan Ninjutsu dengan karma miliknya. Ia menatap mereka dengan tajam dan berkata, "Kalian tidak akan pergi kemana-mana. Jangan harap bisa lari." Shibai langsung mengeluarkan lava api dari mulutnya dan menyerangnya. Dewa Otsutsuki tertinggi juga ikut menyerang dengan senjata tajamnya. Namun, di detik terakhir, Boruto menggunakan Hirai Shinjutsu dan menarik Kawaki menjauh. Saat Kawaki tersadar, ia melihat kunai menancap di bahunya. Ia mendesis kesakitan dan berkata, "Bisakah kau menolongku dengan lebih lembut sedikit, sialan? Luka ini menyakitkan." Boruto tersenyum kecil dan menjawab, "Begitukah? Kalau begitu, bersiaplah. Ini baru permulaan." Hancurnya istana Otsutsuki menjadi saksi pertempuran Boruto dan Kawaki melawan dua alien terkuat yang pernah ada. Saat itu, di kedua tangan Boruto muncul simbol matahari dan bulan, menandakan bahwa proses Jutsu Rikudochi Baku Tensei telah selesai. Tanpa banyak bicara, Boruto segera berkata, "Sudah sempurna. Kalau begitu, aku akan memulainya sekarang." Setelah kata-kata itu keluar, Shibai dan sang dewa Otsutsuki tiba-tiba tertarik oleh kekuatan besar yang Boruto lepaskan. Gumpalan batu meluncur ke arah tubuh mereka, membuat Shibai berusaha keras untuk menghindar. Dia mencoba kabur dari area jutsu Boruto, tetapi daya tarik kekuatan itu begitu kuat hingga membuatnya tidak mampu bergerak. Akhirnya, mereka berdua terjebak di antara batu-batu besar yang terus menekan mereka. Boruto tidak berhenti sampai di situ. Dia segera menggunakan Jogannya yang telah berevolusi untuk mengikat mereka, memastikan mereka tidak bisa bergerak atau melawan. Tak hanya itu, Boruto juga menambahkan Jutsu Raiton untuk memperkuat segelnya, memastikan bahwa kedua alien ini benar-benar tidak bisa lolos. Akhirnya, Shibaku Tensei dalam ukuran raksasa pun terbentuk dengan sempurna. Dua musuh terkuat akhirnya berhasil disegel. Namun, Boruto masih belum puas. Dia menatap segel itu dan berkata, "Ini masih belum selesai. Aku harus menambahkan sesuatu agar kalian benar-benar tidak bisa bergerak selamanya." Tidak lama setelah itu, Boruto menciptakan sesuatu di tangannya. Sebuah pola cakra berbentuk segitiga perlahan muncul dan semakin bersinar. Setelah memastikan polanya sempurna,
Boruto melemparnya ke langit. Secara luar biasa, sebuah portal dimensi baru terbuka dan langsung menarik Shibaku Tensei raksasa itu ke dalamnya. Setelah semua itu selesai, tubuh Boruto ambruk ke tanah. Napasnya melemah, matanya perlahan kembali normal. Dia menatap langit yang mulai tenang dan berkata dengan lemah, "Akhirnya selesai." Hanya memakan buah cakra yang tidak sempurna saja sudah memberiku kekuatan gila ini. Pantas saja para Otsutsuki rela melakukan apapun untuk mendapatkan buah ini. Tapi sepertinya ini juga akhirku. Saat Boruto hampir kehilangan kesadaran, sebuah suara muncul dalam benaknya. "Kerja bagus, bocah. Kau berhasil melakukan semua ini seorang diri dengan sempurna." Boruto tersentak. "Kurama? Kenapa kau ada di sini? Bukankah tubuh aslimu sedang bersama Kawaki dan para biju?" Kurama tertawa kecil. "Pantas saja kau bertanya seperti itu. Kau baru sebentar menjadi seorang Jinchuriki. Kami bisa berbicara denganmu tanpa harus menggerakkan mulut kami. Tapi lupakan itu. Sepertinya kondisimu cukup parah." Boruto menghela napas. Ini sudah berakhir. Dunia sudah aman. Tidak ada lagi Otsutsuki yang bisa mengganggu desa ini. Dengan semua itu, aku bisa mati dengan damai. Kurama terdiam sejenak sebelum berkata, "Berhati-hatilah. Kawaki sedang menuju ke tempatmu sekarang. Tapi kalau memang ini akhirnya, kau sudah menjalankan tugas yang luar biasa, Boruto. Naruto akan sangat bangga saat aku menceritakannya nanti padanya." Tiba-tiba, sebuah suara lain terdengar. "Siapa yang bilang kau akan mati, Boruto? Aku tidak akan membiarkan itu terjadi." Boruto terkejut. Dia menoleh dan melihat seorang pria tua dengan rambut panjang dan jubah putih berdiri di depannya. Mata pria itu penuh kebijaksanaan dan kekuatan. "Rikudo Sennin?" Kurama menyeringai. "Hei, kakek tua. Sudah lama tidak bertemu. Tidak biasanya kau muncul secara tiba-tiba di sini." Hagoromo tersenyum. "Ini adalah pertemuan kita yang kedua, bukan begitu, Boruto?" Boruto menatapnya dengan lelah dan tersenyum tipis. "Aku sudah menjalankan tugasku, kakek. Aku tidak keberatan mati setelah ini." Namun, Hagoromo menggeleng. "Belum, Boruto. Ini belum selesai. Saudaramu, Kawaki, masih memiliki kebimbangan dalam hatinya yang belum bisa dia putuskan. Jika kau mati sekarang, maka para biju akan menjadi korban selanjutnya di tangannya. Dia memiliki keyakinan bahwa dunia akan lebih aman tanpa mereka. Selain itu, Sasuke dan Kashinkoji masih dalam kondisi kritis setelah dikendalikan oleh Shibai sebelumnya. Jika kau menyerah sekarang, teman-temanmu akan mati sia-sia. Bahkan jasad mereka masih tersimpan di dalam dimensi Kawaki." Boruto terdiam, lalu berkata dengan suara lemah, "Aku takjub. Kau bisa tahu semuanya sampai sedetail ini, kakek. Bahkan tanpa melihatnya secara langsung. Tapi aku masih punya satu kartu as sebelum aku mati. Aku bisa menghidupkan kembali Sarada dan yang lainnya dengan nyawaku sendiri menggunakan kekuatan Jogan." Saat itu, Kawaki tiba-tiba muncul di hadapan Boruto yang sudah terbaring lemah. Boruto menatapnya dan berkata dengan nada lelah, "Kau menggangguku. Sialan. Tapi sepertinya dua Otsutsuki itu sudah kupastikan tidak akan bisa lepas dari segel itu. Jadi, kalau kau mau membunuhku, lakukan saja sekarang." Kawaki hanya diam, menatap wajah Boruto dengan ekspresi yang sulit ditebak. Boruto menatapnya balik dan berkata, "Jangan tatap aku dengan wajah jelekmu itu. Aku sudah melakukan tugas besar. Aku sudah menyelamatkan dunia. Dari lubuk hatiku, aku ingin kau membenciku sampai akhir." Kawaki tetap diam. Tapi beberapa detik kemudian, dia berkata pelan, "Sialan. Aku membencimu, Boruto." Boruto tersenyum tipis. "Hah. Akhirnya kau mengakuinya juga. Namun,
Tiba-tiba Kawaki mengaktifkan dojutsunya dan menatap Boruto dengan serius. Boruto menghela napas, jadi begitu ya? Baiklah, aku juga tidak keberatan. Sebelum kau membunuhku, aku akan memberitahumu titik koordinat dimensi tempat ayahku berada. Tak lama, Boruto menggunakan tekniknya untuk mengeluarkan Sarada dan yang lainnya dari dalam dimensi Daikokuten. Jasad mereka muncul di samping Boruto. Dia menatap tubuh tak bernyawa itu dan berkata, "Kau benar-benar keterlaluan, Kawaki. Kau tidak perlu melakukan ini. Aku sudah tidak bisa bergerak lagi, tidak perlu memancing emosiku." Kawaki menatap jasad-jasad itu dengan wajah tanpa ekspresi. "Aku sudah melenyapkan mereka. Dan aku tidak keberatan melakukan hal yang sama padamu." Di dalam alam bawah sadarnya, Kurama berkata, "Hei, bocah. Kau sudah tidak bisa bergerak lagi. Dia akan membunuhmu." Boruto tersenyum lemah. "Tidak apa-apa. Aku tidak keberatan dengan ini. Semuanya berjalan sesuai rencanaku." Namun, Hagoromo tiba-tiba berbicara. "Boruto, aku masih butuh bantuanmu. Jika tidak, semuanya akan berakhir seperti sebelumnya. Para biju masih belum aman, dan Kawaki bisa melenyapkan mereka kapan saja." Boruto menatapnya dengan mata setengah tertutup. "Tapi aku sudah tidak punya kekuatan lagi, kakek. Tubuhku sudah hancur." Hagoromo mengangguk. "Ya, itu benar. Tapi masih ada satu cara. Aku bisa memberikanmu sesuatu, kekuatan luhur dari garis keturunan Uzumaki Emyu." Setelah berkata demikian, Hagoromo mengangkat tangannya, dan sesuatu mulai bersinar di genggamannya. Ia lalu menyerahkannya pada Boruto. Boruto terbaring lemah setelah menggunakan seluruh kekuatannya. Kawaki berdiri di sampingnya, menatap dengan ekspresi rumit. "Kau benar-benar keras kepala, Boruto," ujar Kawaki dengan suara pelan. "Kenapa selalu ingin menanggung semuanya sendirian?" Boruto tersenyum lemah. "Karena itu jalan ninjaku." Tiba-tiba, Hagoromo muncul dalam wujud spiritual. "Kalian berdua telah melalui banyak hal, tapi pertarungan ini bukanlah akhir. Masa depan masih bisa kalian tentukan." Kawaki mengepalkan tangannya, melihat Boruto yang hampir kehilangan kesadaran. Ia menarik napas panjang. "Kalau begitu, aku akan melindungi dunia ini dengan caraku sendiri." Boruto menatapnya dengan mata yang semakin berat. "Jangan buat kesalahan yang sama, Kawaki. Lindungilah yang berharga bagimu." Kawaki tidak menjawab, hanya menatap langit yang mulai cerah. Akhirnya, perang telah usai, tapi perjalanan mereka belum selesai.